Hai teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya, Muhammad Sigit Sugiarto. Oke, baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai persiapan untuk tes CPNS, ini tes SKD teman-teman, di tahun 2023. Oke, sebelumnya silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video saya selanjutnya. Oke, baik teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan untuk belajar di tes wawasan kebangsaan. Kita sudah mengajak ke makna nilai setiap sila di Pancasila. Simak video ini sampai selesai teman-teman ya, karena di akhir video nanti saya akan menjabarkan atau membahas semua makna nilai setiap sila di Pancasila. Oke, baik teman-teman semuanya, kita lanjut di pembahasannya. Oke, di sini ada soal teman-teman di nomor 11. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus bersifat A. Reformatif dan dinamis, B. Kaku dan egaliter, C. Statis dan egaliter, D. Terbatas dan memaksa, atau E. Otoriter dan tertutup. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah A ya teman-teman ya, reformatif dan dinamis. Oke teman-teman, kita nanti bahasnya di terakhir ya teman-teman ya, maka simak video ini sampai selesai. Oke, soal nomor 12. Pernyataan berikut yang benar mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka kecuali A. Berasal dari masyarakat, B. Sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, C. Dapat menyesuaikan diri seiring perkembangan kemajuan zaman, D. Masyarakat memiliki kebebasan yang terbatas, atau E. Berlakunya sistem hukum yang memadai. Kira-kira apa teman-teman jawabannya? Oke, untuk ideologi terbuka ini teman-teman, untuk di opsi A yaitu berasal dari masyarakat, ini benar ya teman-teman ya. Ini benar. Sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia juga ini benar, yang B. Yang C, dapat menyesuaikan diri seiring perkembangan kemajuan zaman, ini juga benar. Yang D, masyarakat memiliki kebebasan yang terbatas. Nah, ini kata kuncinya ada terbatas teman-teman ya. Dan yang E, berlakunya sistem hukum yang memadai, ini juga benar. Jadi yang bukan merupakan sebagai ideologi terbuka dari Pancasila itu adalah yang opsi apa teman-teman? Yang D ya, yaitu masyarakat memiliki kebebasan yang terbatas. Harusnya yang seluas-luasnya teman-teman ya. Lanjut di soal nomor 13. Susunan sila dalam Pancasila bersifat organis. Hal ini berarti A. Sila selanjutnya merupakan penjelasan dari sila sebelumnya, B. Sila selanjutnya dijelaskan oleh sila sebelumnya, C. Setiap sila berdiri sendiri dan tak berkaitan antar sila, D. Sila selanjutnya merupakan penjelmaan dari sila sebelumnya, atau E. 5 sila dalam Pancasila membentuk satu kesatuan yang utuh. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang E ya teman-teman ya. 5 sila dalam Pancasila membentuk satu kesatuan secara utuh. Jadi tidak berdiri sendiri ataupun penjelasan dari sila sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman di soal nomor 14. Pemahaman ateisme dilarang berkembang di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini jelas ada kata kunci di sini teman-teman ya, pemahaman ateisme. Nah, jadi kalau ada pemahaman ateisme itu bertentangan atau tentang agama ya teman-teman ya. Untuk agama itu sendiri yaitu di Pancasila terletak pada sila ke-1 ya teman-teman ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti ini juga akan dijabarkan di akhir video teman-teman ya.
Kita lanjut di soal nomor 15. Perilaku berikut ini yang mencerminkan Pancasila sila pertama adalah: A. Membantu korban bencana alam, B. Menghormati kebudayaan suku lain, C. Selalu membeli produk-produk dalam negeri, D. Mengikuti kegiatan Siskamling, atau E. Menghormati teman yang berbeda agama dan keyakinan. Kata kuncinya yaitu adalah mencerminkan Pancasila untuk sila yang pertama. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kata kuncinya sudah tahu, maka jawabannya adalah tentang agama ya teman-teman ya. Maka ini jawabannya adalah yang E. Untuk nomor 15 jawabannya E. Kita lanjut teman-teman. Nomor 16. Berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara merupakan wujud perilaku yang mencerminkan Pancasila sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C ya teman-teman ya. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yaitu rela berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan juga negara. Kata kuncinya di sini adalah dia berani untuk berkorban ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Oh ya, untuk penjelasan nilai-nilai sila di semua Pancasila atau di Pancasila itu nanti di akhir video ya teman-teman ya. Nomor 17. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan merupakan pencerminan dari Pancasila untuk sila ke A yang kelima, B yang keempat, C yang ketiga, D yang kedua, atau E yang ke-1. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang D, yaitu sila kedua. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut teman-teman, soal nomor 18. Sikap berikut yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah: A. Bersikap adil terhadap sesama, B. Berteman dengan teman yang berbeda suku, C. Mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, D. Memberi kesempatan orang lain untuk beribadah, atau E. Memperlakukan orang lain sesuai hak dan kewajibannya. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C ya teman-teman ya. Karena di sini ada kata kunci sila keempat teman-teman. Sila keempat kata kuncinya adalah musyawarah dan mengambil keputusan bersama. Oke, nanti kita jelaskan di akhir video ya teman-teman. Lanjut, soal nomor 19. Berikut ini merupakan hal yang bertentangan dengan sila Persatuan Indonesia atau sila ketiga teman-teman. Adalah: A. Membuat keputusan sepihak dalam menyelesaikan masalah, B. Mengunggulkan daerah sendiri dan merendahkan daerah yang lain, C. Menyuap polisi saat terkena razia, D. Menghalang-halangi orang lain untuk beribadah, atau E. Melanggar peraturan yang telah dibuat. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B ya teman-teman. Mengunggul-unggulkan daerah sendiri dan merendahkan daerah lain. Ini tidak sesuai dengan sila Persatuan Indonesia, karena Persatuan Indonesia itu adalah mempersatukan bangsa Indonesia, bukan untuk mengunggul-unggulkan daerah lain atau daerah sendiri ya teman-teman ya, dan merendahkan daerah lain. Lanjut teman-teman, soal nomor 20. Ini yang terakhir ya teman-teman. Pak Tono adalah orang yang sombong. Ia selalu menilai orang lain dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Pak Tono bertentangan dengan sila ke A1, B2, C3, D4, atau E sila ke-5. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B, sila ke-2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya teman-teman. Oke, saya jelaskan teman-teman satu-satu dari makna Pancasila itu sendiri. Simak baik-baik ya teman-teman, dan bila perlu dicatat silakan. Oke, untuk makna setiap sila dalam Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Di sini makna yang pertama yaitu pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama di sini yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang C, tidak memaksa warga negara untuk beragama tertentu, namun wajib untuk memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang D, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Yang E, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat beragama, dan dalam kegiatan beragama. Yang F, negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan pemuka agama menjadi mediator ketika terjadi konflik antar umat beragama. Lanjut teman-teman, di makna sila, di sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang A, menempatkan manusia sesuai pada hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, yang kemanusiaan itu sendiri memiliki sifat yang universal. Yang B, menjunjung tinggi kemerdekaan setiap hak segala bangsa, menolak dan menjauhi rasialisme atau sesuatu yang bersumber pada ras ya teman-teman. Yang C, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang menjadi Tuhan, yang menjadi tujuan masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif. Sila ketiga yaitu tentang persatuan Indonesia mempunyai makna yaitu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit. Yang E, menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Makna sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Makna yang pertama itu demokrasi. Itu artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang B, permusyawaratan. Artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat, kemudian bersama-sama melakukan tindakan. Yang C, dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Sila terakhir yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mempunyai makna yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan juga meningkat. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang terakhir, melindungi yang lemah agar semua kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Oke teman-teman semuanya, itu adalah makna dari setiap sila di dalam Pancasila. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya dan juga share video ini ke teman-teman semuanya agar video ini atau channel ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke baik teman-teman semuanya, di video ini kami selesaikan. Semoga bermanfaat dan juga semoga sukses semuanya di dalam tes CPNS di tahun ini ya teman-teman. Salam dari saya, semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.